Apa kabar Bapak Ibu? Semua bisa dilewati bersama dengan roh Bapa kita. Amin. Saudaraku, saya mau melanjutkan pengajaran yang kemarin yang berbicara tentang bagaimana kita tampan dan kita cantik di pemandangan Allah. Karena hari ini banyak orang hidup sibuk dengan kecantikan physically hidup mereka, kerapian, keteraturan yang hanya dilihat dari physically, tetapi tidak di dalam internalnya. Maka boleh saya sampaikan, saudaraku, minggu lalu saya berkata fiber karakter itu penting. Minggu lalu masih adakah? Oke, ini minggu lalu, saudaraku. Fiber karakter. Banyak orang bertanya kepada saya setelah saya khotbah, apa itu fiber karakter? Fiber karakter itu adalah kekuatan inti dari seseorang yang terdalam, saudaraku. Strong point someone itu ada di dalam fiber karakter. Kita nggak ngomong tentang bertuhan dulu, tetapi kita ngomong tentang idealisme seseorang manusia. Integritas seorang manusia itu berasalnya, fondasinya dari fiber karakter ini. Strong point, bagaimana dia jujur, bagaimana dia berintegritas, bagaimana dia memiliki kesabaran, bagaimana dia ketika menghadapi berbagai persoalan, itu tergantung dari fiber karakter seseorang. Dan fiber karakter ini tidak bisa dilihat oleh banyak orang karena terdapat di dalam inner orang itu. Orang bisa melihatnya fiber karakter ini bagus, berkualitas atau kuat itu ketika dia menampilkan reaksi atau respon. Dan fiber karakter ini adalah penentu ketangguhan di masa-masa sulit seseorang. Ini modal awalnya orang itu. Belum di dalam Tuhan. Berarti Anda bisa mengerti, orang bisa tekun bekerja, orang bisa tidak mau curi, aku mau jujur, itu belum dalam Tuhan, belum. Kadang orang punya fiber character integrity of life, dia bisa begitu. Ngerti nggak saudaraku? Memahami ya? Tetapi orang yang di dalam Tuhan, fiber karakternya tenggelam di dalam Tuhan, beda lagi, lebih outstanding. Kenapa pakai kata fiber, pastor? Fiber karakter itu metafora untuk menjelaskan struktur terdalam yang membentuk kekuatan morality seseorang. Spirituality orang itu di dalamnya di-blend jadi satu, saudaraku. Ini bukan istilah Alkitab langsung sebetulnya. Fiber itu kan serat tuh. Kalau mau buat apapun ada fiber, ada seratnya. Serat pembentuk kekuatan itu. Seberapa kuat bahan itu, seberapa tangguh orang itu. Seberapa lentur orang itu. Seberapa tahan lama orang itu menghadapi berbagai tekanan. Itu di dalamnya ada nilai-nilai moral, ada prinsip-prinsip hidup, ada kebiasaan-kebiasaan batin, ada integritas, cara seseorang merespon situasi ketika keadaannya berat, sungguh berat, teramat berat, seberapa ketahanannya dia, strong point-nya di sini semua nih. Ini lebih dalam dari perilaku. Kalau perilaku bisa dibuat-buat. Tapi fiber karakter itu adalah bagian terdalam dari seorang manusia yang sulit dipalsukan, saudaraku. Makanya saya selalu ngomong begini, kenapa pakai kalimat ini sih? Karena Tuhan cari serat batinmu. Ngerti nggak, saudaraku? Sampai di sini mengikuti? Amin. Serat batin seseorang. Kenapa Daud bisa outstanding? Kenapa Abraham bisa outstanding? Karena fiber karakternya dia sudah bentuk dulu. Tokoh-tokoh iman itu, dan ini pembentukan serat batin orang sampai akhirnya dari moral umum dia jadi lebih. Dia tidak berhenti di moral umum, tetapi dia masuk kepada outstanding menjadi karakter ilahi. Nah ini loh PR-nya dalam suara kebenaran itu sebetulnya ini doang. Tapi enggak ini doang, ininya susah begininya.
Karena ini aja, moral aja nggak, orang Kristen belum lulus. Orang di dunia lebih baik dari orang Kristen. Kerja lebih tekun dari orang Kristen. Nggak banyak ngomel, nggak banyak gerutu, nggak banyak ini itu. Pastor, kenapa khotbahnya sekarang begini? Karena saya ngomong, berkali-kali saya ngomong di sini. Dulu saya khotbah tentang bagaimana keadaanmu menjadi seperti anak Allah. Lah ini saya jabarin. Bagaimana kau bisa disebut sebagai anak Allah kalau karaktermu dilayakkan atau di-ACC kamu seperti anak Allah? Amin. Gak bisa kamu cuma ngomong aku Kristen. Gak bisa. Dan kenapa banyak hari ini orang tidak mau ke gereja? Karena muak dengan kelakuan orang Kristen. Karena fiber karakternya buruk. Lebih jelek daripada orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Orang muak lihat kekristenan karena lihatnya begitu. Dimulai dari kita di tempat ini. Makanya saya ajak kepada kita semua berkarakter anak Allah. Amin. Benar, dari hal kecil dulu. Kita seringkali lupa, saudaraku. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, manusia melihat yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Hati itu fiber, serat inti terdalam dari manusia. Kenapa karakter butuh fiber yang kuat? Karena hidup kita penuh tekanan, penuh godaan, penuh dengan temptation. Kalau fibermu kuat, fiber karaktermu kuat, orang akan tetap jujur di tengah temptationnya. Orang mau dibawa kemana? Seorang pria, seorang man, laki-laki yang punya fiber karakter kuat, belum dalam Tuhan pun, kalau dia suruh selingkuh, dia tidak akan selingkuh. Karena dia punya kekuatan, aku punya karakter, aku tidak mau mengkhianati istriku. Contoh, seorang anak muda yang mengerti, punya fiber karakter yang kuat, dia lihat dari orang tuanya yang hidup jujur. Suruh contek, dia nggak akan contek karena orang tuanya mengajarkan tidak mencontek. Amin. Beda. Apalagi di dalam Tuhan, dia bukan lagi karena orang tuaku tidak mengizinkan aku mencontek dan orang tuaku tidak memberi contoh mencontek. Bukan, tetapi anak yang sudah tenggelam fiber karakternya in God, di dalam Tuhan. Kenapa kamu gak nyontek? Aku gak mau melukai hati Bapa. Amin. Beda, kelasnya beda. Tapi saya nggak ngomong kelas karakter ilahi dulu deh. Saya ngomong moral umum dulu. Kenapa nggak ambil uang perusahaan itu? Kamu bisa ambil dan tidak ada yang tahu. Camkan ini. Kenapa? Nggak deh. Aku nggak mau kasih, orang dunia kalau ngomong kan aku nggak mau kasih makan keluargaku dengan uang panas. Tapi kalau berkarakter ilahi, kenapa nggak ambil uang itu? Kau bisa ambil, kau bisa beli mobil bagus, kau bisa renov rumah, kau bisa apapun. No, itu melukai Bapakku. Wah, itu surga langsung. Anda mengikuti sampai di sini. Saudaraku, kecantikan atau ketampanan bukan hal kosmetikmu, tapi restorasi dalam dirimu yang ketika kau berjuang 24 jam 7 hari, kau hajar hidupmu untuk mengubah karakter lamamu itu menjadi kembali ke rancangan Allah semula. Itu PR terbesar umat Kristiani. Itu PR terbesar gereja ini. Betul, saya tiap hari menangisi jiwa-jiwa yang saya takut suatu hari saya dihadapkan di tahta pengadilan Allah dan saya tidak membawa gerbong saya ke langit baru bumi baru. Makanya saya sampai pakai pelayanan kontekstual di tempat ini, Bapak Ibu. Tahu pelayanan kontekstual? Artinya begini. Saya bukan melawan ketentuan, tidak. GSKI harus lagu, GSKI semua, saya tahu itu. Tetapi banyak jemaat keluar, saya tanya reasonnya, kenapa kau keluar? Karena lagunya saya nggak paham, Pastor. Halo? Lo ini real, itu banyak.
Dan saya harus menjadi pendeta yang melayani dengan kontekstual. Kebutuhan yang ada di jemaat saya bisa. Makanya hari ini saya campur 1-2 lagu luar. Supaya jemaat yang awam, yang asing nggak begini. Hah, ini nyanyi apa ya itu? Elohim Yahweh, ora mudeng. Betul? Ku kan terbang tinggi di awan. Itu dari saya masih muda, masih belum menikah sudah tahu lagu itu. Jadi semua orang bisa dapat dulu. Nanti yang penting firmanya dihajar. Kontekstual. Ngerti? Lentur. Intinya apa? Jiwa-jiwa buat Tuhan. Menangkan jiwa-jiwa untuk kerajaan Allah. Lentur. Tapi kalau kebenaran tidak boleh lentur. Kebenaran ya katakan ya, tidak katakan tidak. Itu saya. Tapi kalau lagu masih bisa. Nafasnya yang sama ya. WA nggak boleh ambil sembarangan juga. Nafasnya yang sama. Ya, nggak boleh sembarangan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam fiber karakter ini menentukan bagaimana kehidupan seseorang ke depannya nanti. Bahkan kalau orang percaya berbicara sampai kepada kekekalan. Maka pertanyaan, apakah kecantikan dan ketampanan itu? Kemarin poin pertama, kecantikan dan ketampanan itu adalah kalau ada karakter Kristus di dalamnya dan ada dampak hidup di dalam kehidupannya, itu baru cantik dan tampan di hadapan Allah. Pertanyaannya, apakah Anda sudah ada karakter Kristus di dalam dirimu? Ketika kau mengalami karakter Kristus di dalam dirimu, kau berjuang untuk kau kenakan tiap saat. Kristus itu karakternya hanya untuk kepentingan Bapa, tidak ada yang lain. Hari ini kalau kau mau menjadi pengikut Kristus, berarti semua hal, termasuk pelayanan pun, untuk kepentingan Dia, bukan kepentingan diri. Amin. Kalau kau tidak berbuat dosa, bukan untuk kepentinganmu supaya kau tidak dikutuk dan masuk neraka, tapi untuk kepentingan Bapa. Wah, itu kelasnya udah beda. Ngerti gak sih? Kenapa gak berbuat dosa? Takut masuk neraka. Itu kelas rendah. Tapi Kristen yang kelasnya sudah mulai mengenal hati Bapa, intimacy with God, encounter with God. Kenapa kamu gak berbuat dosa? Aku mau senengin Bapa aja. Maka hidupnya akan berdampak dan akan menghasilkan buah roh. Itu minggu lalu. Apa aja unsur-unsur keelokan di dalam karakter Kristus? Ada unsur kerendahan hati. Lihat bagaimana kau hidup, punya gak kerendahan hati? Ketika ada orang di bawahmu berbicara sesuatu dan kau merendahkan dia, atau kau merasa kamu gak ngerti lah. Nah ini, pegang. Kalau saya ajarkan selalu kosongkan gelasmu setiap kali kau berbicara dengan orang lain. Kerendahan hati, belajar. Lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti tidak tegas, tidak, saudaraku. Tetapi belajarlah untuk segala sesuatunya di dalam kontrol Tuhan. Teduh. Ada segala sesuatu yang menghantammu, teduh. Kau mau marah, belajar untuk teduh. Wah, ini PR saya, Bapak Ibu. Saya nggak banget ini. Tulus hatimu. Lakukan dengan kasih, dengan kemurnian hati. Pastor, tolong doakan. Oh ya, saya doakan bukan untuk hal lain. Tidak ada udang di balik rempeyek, saudara. Amin. Kalau kau berbagi sama orang baik, jangan beli orang itu. Sukanya kita kan beli orang. Jangan beli orang itu. Tulus. Untuk siapa? Kau menerima kebaikanku karena aku mewakili Bapakku di dunia ini, supaya kau bisa melihat Allahku, melihat Kristus, melihat Elohim Yahweh dalam hidupku. Bukan untuk kepentinganku.
Dan unsur keelokan dalam Kristus itu punya ketaatan, konsisten, taat dalam hal kecil, semua hal kecil. Tiap pagi doa, taat. Tapi aku baru putek, baru mumet, baru judek hidupku, pastor. Taat. Semakin judek, semakin banyak kau berdoa. Semakin hempasan hidupmu berat, semakin kau banyak berdoa. Udah duduk aja, terus nggak bisa ngomong apa-apa. Pernah nggak Bapak Ibu? Saya sering beberapa kali begitu. Anda juga mengalami nggak? Kadang nggak bisa nyanyi, nggak bisa ngomong. Loh, nggak ada di sini. Semua bisa doa terus tiap saat. Kadang nggak bisa, Bapak Ibu. Kadang mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Lagi yuk kita nyanyi bareng. Oh mengalirlah kuasa Roh Kudus. Yes Lord, yes Lord, di tempat ini mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku. Kadang nyanyi begitu nggak tembus. Kadang duduk diam, mau ngomong apa bingung. Hati kita gundah gulana dan kacau. Makanya kalau Bapak Ibu ngikutin renungan pagi, saya sekarang lebih ke aplikatif hidup. Ini saya baru berbicara tentang gratitude hari ini. Gratitude itu apa? Ucapan syukur. Besok lagi. Karena banyak orang jujur, apa kabar? Semua bisa dilewati dengan sungut-sungut. Betul? Saya tidak menghakimi, cuman seringkali begitu. Menghakimi dengan gundah gulana, menghakimi dengan kekalahan battle hidup. Lebih dari pemenang dalam skala. Ya udah, harus menang berarti siap kalah. Tapi ngomong bisa dilewati, bohong. Kita remuk, apalagi yang kalimatnya luar biasa, tambah bohong itu. Apa kabar? Rawani sekarang luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Bohong, tiap hari kau mengeluh salon pas di mana-mana. Kau keroan di mana-mana. Pusing. Ya, jadi Bapak Ibu, taat, doa aja, bersyukur aja, taat ketemu Tuhan, punya waktu sama Tuhan, taat, bumi gonjang-ganjing, taat. Setan itu kan lihai. Kalau kamu sudah ke pojok begitu, dia tawarin sesuatu yang di luar Tuhan. Taat untuk tetap tidak selain Tuhan. Sakit nggak kunjung sembuh, mau nggak ke orang pintar? Loh, kamu tuh lebih pintar daripada orang pintar. Betul nggak? Ayo ke orang pintar. Kalau dia pintar, dia udah sukses dia. Dia nggak pintar-pintar, makanya kalau dia aja nggak pintar seharusnya. Kamu ke dia, berarti kamu digoblokin orang Mohon maaf saya ngomong kasar, bukan kasar, digoblokin orang goblok. Itu baru orang pintar. Kita pintar, kenapa? Karena kita di dalam Tuhan. Taat aja. Kalau belum disembuhin, taat tetap ke Tuhan. Cari rema Tuhan. Apa yang mau kau berikan dalam hidupku ini? Punya belas kasihan, kasih yang tanpa syarat. Saya akan lanjutkan saudaraku. Tadi ya, kecantikan dan keelokan di dalam Kristus. Kalau kau punya karakter Kristus dan berdampak hidupmu. Yang kedua saudaraku, keelokan dan kecantikan itu kalau kau memiliki
semoga bisa dibaca. Kalau kau punya kekudusan mutlak dalam hidupmu, dan hidupmu tertib, tertata, keelokan karakter Kristus itu adalah kekudusan yang bekerja dari dalammu, from your inner shine, membentuk ketertiban hidup. Saya orang yang begini sekali, kualitas di atas rata-rata buat Tuhan. Dimulai dari mana? Dimulai dari, kenapa pastor ngomong begini? Begini saudaraku, kekudusan itu adalah inti dari karakter Kristus. Kalau kamu ngomong mau berbicara seperti Yesus, inti terdalam dari Yesus, poin yang utama dan terbesar, kudus hidupnya. Betul? Maka Bapa berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini tidak bisa ditawar, ini harus. Ibrani 7 ayat 26 berkata begini, sebab imam besar Yesus itu yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Kristus adalah kudus, tidak bercela. Maka saudaraku, mau tidak mau pengikut Kristus, supaya kau tampil cantik elok di mata Allah, kau harus mengenakan kekudusan, supaya karakter Kristus yang pertama ini bisa melekat dalam hidupmu, pertama dan utama. Kekudusan itu bukan hanya tidak berdosa loh, tetapi terpisah dari dunia untuk tujuan Allah. Maka keelokan seseorang itu sesungguhnya ketika kekudusan hidupmu menjadi bagian tertinggi di dalam pengiringanmu kepada Kristus. Dan kekudusan itu adalah sebuah integritas hidup seseorang. Karena kekudusan itu akan menata cara berpikirmu. Kalau orang kudus, pikirannya akan kudus. Kalau tidak kudus, pasti pikirannya akan kemana-mana. Dia lihat lawan jenisnya aja, kalau tidak kudus, dia bisa kemana-mana. Dia lihat uang aja, dia kemana-mana pikirannya. Tapi kalau kudus, pikiranmu, cara berpikirmu kudus, cara memilih, memutuskan kudus, cara mengendalikan dirimu di dalam kekudusan Tuhan, cara merespon konflikmu dalam kekudusan Tuhan. Loh, ini jujur loh, saya berjuang Bapak Ibu. Bapak Ibu juga berjuang bersama saya, amin? Amin. Ini nggak gampang. Coba kalau respon konflik dulu gimana? Habisi. Siapa yang tidak begitu? Oh, tidak di sini ya, cuma pendetanya dulu ya. Habis. Kalau dia mukul saya 1 kali, kalau perlu dia tak pukul 10 kali, tak injek-injek sekalian. Betul? Oh enggak ya, saya tok ya. Memang pendetamu ini terlalu beringas dulu. Cara merespon konflik sekarang gimana dalam kekudusan Tuhan? Hati-hati, diem. Nanti kalau kamu salah, nanti tenang dulu. Saya belajar dari Pak Yakub loh, banyak loh. Pak Yakub nih modelnya tenang gitu, diem gitu. Selama pembangunan ini Bapak Ibu, saya banyak kumpul. Dia diem. Pak, saya minta saran begini-begini. Oh gitu ya pastor, dia diem dulu. Saya pertama bingung, wong kok menengai, kok menengai, kok nyaur-nyauri. Biasa kan lainnya kan nggak begitu. Kok menengai? Dia mikir dulu, tenang, dia baru jawab. Saya belajar. Kalau muka saya kan nggak akan dulu. Misalnya ada anjing ngejar, saya kejar anjing itu balik kan begitu kan. Kalau konflik kan begitu kan, sering kali sekarang diam dulu, tenang. Caramu merespon konflik itu penting. Caramu menghargai dirimu sendiri dan orang lain itu berpengaruh dari kekudusan hidup. Dan saudaraku ingat baik-baik, di dalam kekudusanmu itu akan terlihat keindahan moralmu. Mazmur 29 ayat kedua berkata, sujudlah kepada Tuhan yang berhias kekudusan. Kekudusan itu adalah perhiasan rohanimu. Karena kekudusan
kekudusan itu akan membuat seseorang itu jadi indah. Bukan hanya di mata Allah, tapi juga terlihat dari buah hidupmu. Kok bisa orang begini? Amin gak nih? Terus pastor kalau berbicara tentang tertib hidup, apa hubungannya? Begini, kekudusan itu akan selalu melahirkan ketertiban hidup. Allah yang kudus adalah Allah yang tertib. 1 Korintus 14 ayat 33 berkata, Allah bukan Allah kekacauan, tetapi Allah damai sejahtera. Kekudusan Allah di dalam hidupmu yang kau pacu tiap hari akan membawa keteraturan hidup di dalam hidupmu, bukan chaos. Maka orang yang ada di dalam Tuhan, intimacy, encounter with God luar biasa, hidupnya pasti tertib. Amin gak? Tertib, dia kerja tertib, di hari-hari hidup tertib, dia punya plan yang jelas, rapi. Bukan amburadul. Tapi cowok, pastor, gak apa-apa cowok, saya cowok, saya rapi. Amin? Yang cowok-cowok, please, apalagi anak muda, baju di mana, celana di mana, dompet di mana, handphone di mana, nyari nggak karuan, tertiblah kau hidup. Bangun jam berapa, punya jam doa, punya keteraturan hidup di dalam hidupmu. Karena ketidakteraturan hidup itu sering muncul karena ketidakkudusan hidup. Kenapa pastor ngomong begitu? Karena dosa itu menimbulkan impulsif dalam dirimu. Apa itu impulsif? Impulsif adalah sifat atau perilaku ketika seseorang bertindak secara spontan tanpa memikirkan akibatnya dengan matang. Itu impulsif, saudaraku. Dan orang yang impulsif biasanya mengikuti perasaan atau dorongan sesaat tanpa pertimbangan yang rasional. Dan orang kalau tidak kudus hidupnya, lebih kepada menangkap respon itu dan mengembalikan respon itu, impulsif. Ciri-ciri impulsif itu apa? Contohnya, tidak memikirkan konsekuensinya ketika dia bertindak. Udah, pokoknya emosi, udah, hajar aja, udah. Apalagi, reaktif saat emosi, terutama saat marah, saudaraku. Reaktif, saat senang reaktif, saat tertekan reaktif. Itu impulsif. Anda sampai di sini mengikuti nggak sih? Kok kayak beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Kenapa saya ajarkan begini, saudaraku? Supaya kita bisa mulai ada pengendalian diri dalam diri kita. Kalau happy-nya luar biasa. Itu sampai kadang saya heran loh, anak-anak sekarang begitu loh. Kalau bahasa sekarang itu pick me. Halo? Ngerti nggak? Oh, tua-tua nggak paham nih. Caper, bahasa dulunya caper, pick me. Sampai saya kadang gila nih. Cawe itu yang ngono, pick me ini nggak karuan. Saya begitu loh Bapak Ibu, saya paling blenger lihat begitu-begitu. Gila nih. Sampai heboh, ngapain sih lu begitu? Supaya cowok-cowok nonton lu. Aduh, malu deh. Di sini anak-anak muda jangan begitu ya. Amin. Itu impulsif namanya. Harus jadi pusat perhatian. Sampai ya ampun. Pasti cowok-cowok bukannya tertarik sama kamu, malah gila nih. Amin. Lu nih saya ngomong, mumpung saya ada kesempatan. Lewat Semarang luar biasa. Pakai baju yang bagus, nggak usah harus pick me harus dilihat. Simpan yang baik. Ngomong sampai situ akhirnya. Udah deh, nggak apa-apa. Terus apa lagi? Contoh orang yang impulsif itu apa? Sulit untuk menunda keinginan. Kalau bahasa Jermannya sandang sanyet. Tahu Bapak Ibu? Sandang sanyet. Harus hari ini. Kalau mau beli ini biasa nggak di dalam ini. Kalau orang di dalam ini dia lebih hati-hati segalanya. Dia nggak impulsif. Dan endingnya sering menyesal setelah mengambil keputusan ternyata kurang tepat.
Itu orang impulsif. Contoh apa? Belanja barang mahal karena pengen beli, nggak mikir kebutuhan. Bagus kok, mumpung diskon kok, beli deh. Mengirim chat marah meledak-ledak. Kamu dasar kamu ya. Habis itu nyesel dia. Aduh, kenapa aku harus ngomong? Ya, saya dulu begitu. Keluar dari pelayanan, keluar. Pendetanya Stephen Lim ngawur itu. Keluar. Habis keluar, sedih dia. Ternyata ajarannya yang murni cuma di Stephen Lim. Lu tenang. Piye? Nah itu impulsif Bapak Ibu. Maka pagi hari ini saya memberi contoh-contoh begini supaya kalian sadar bahwa Alkitab mengajak kita tidak impulsif, tetapi hidup di dalam penguasaan diri. Karena Amsal 25:28 berkata, orang yang tidak mengendalikan dirinya adalah seperti kota yang roboh temboknya. Impulsif itu artinya tembok penguasaan dirimu runtuh. Maka bagaimana memegang itu? Kuduslah kau hidup. Ketika kau berjuang dalam kekudusan, Anda mungkin belum bisa memahami kekudusan. Kekudusan itu ketika kau kenakan, kau kekang dalam hari hidupmu, kau akan berada di dalam rel begini, Bapak Ibu. Ini dalam relnya Tuhan. Ini keinginan itu banyak di sini. Ketika kamu keluar sedikit aja, nanti kamu akan kerasa kalau kamu di dalam kekudusan. Kenapa? Karena roh Allah itu, roh kudus itu, firman Tuhan itu akan menemplakmu dan membawamu kembali ke rel Tuhan. Amin. Ini penting. Jadi pikiranmu kalau suci, saudaraku, pikiranmu jadi jernih. Maunya Tuhan apa? Kepekaanmu semakin tajam. Emosimu stabil, prioritasmu tertata. Siapa prioritasmu? Tuhan. Tindakanmu terarah, hubunganmu jadi sehat, tidak impulsif. Orang nabrak, Anda tenang. Ambil napas panjang. Bapak-bapak, kalau istrimu baru ngomel tiba-tiba, bom gitu. Ambil nafas panjang, tenang, senyum. Kenapa guyu-guyu? Kan gitu kan yang perempuan. Betul? Baru dimarahi malah kamu ketawa-ketawa. Tenang. Belajarlah untuk tidak impulsif. Sebaliknya sama. Ketika suamimu sedang anger, baru marah, bro, istri diam. Jaga kekudusan hidupmu. Karena kalau dua-dua lost penguasaan diri, habis keluargamu. Anda diberkati? Masih lanjut lagi. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Pastor, gimana sih wujud ketertiban hidup di dalam memancarkan karakter Kristus? Yang pertama, tertiblah dalam pikiranmu. Inner ordermu tertib. Filipi 4 ayat 8 berkata begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikiran kita harusnya ke sana. Yang benar, yang mulia, yang adil, yang sedap didengar, yang suci, yang murni. Everything about that, tidak boleh yang lain. Kalau pikiranmu tidak memancarkan karakter Kristus, maka pikiranmu akan overthinking, kacau, pesimis. Kau remuk di tengah jalan. Kekudusan ini akan mengunci banyak hal, saudaraku. Kalau kau begini, oke, saya ulang sebentar, biar kalian jelas petanya. Kalau orang hidupnya di dalam kekudusan, kalau orang hidupnya di dalam kekudusan, dan Tuhan jadi prioritas utamanya, dia tidak akan menggantikan Tuhan dengan apapun dan siapapun, termasuk jodoh. Anak-anak muda dengar baik-baik. Jangan tukarkan Tuhan dengan jodoh. Ada amin gak nih? Lemes anak muda lah, sudah kasep ya pastor. Lebih baik sakit sekarang daripada sakit kebelakangan nanti.
Kalau Anda tanya sama saya, pastor, beda keyakinan, beda agama, beda iman. No. Yang seiman aja kadang nggak seamin. Betul? Apalagi yang beda iman, pasti tidak amin. Kenapa pastor ngomong begitu? Ya terserah kamu, kalau kamu mau tabrak ya monggo. Tapi saya sebagai gembala saya sudah infokan. Kau sedang menggantikan Tuhan untuk kepentinganmu. Berarti Tuhan bukan tempat pertama dalam hidupmu. Bohong. Kalau orang di sini, saudaraku, dia akan rapi hidupnya, tertib. Dia akan memikirkan semuanya untuk asas kepentingan Tuhan dulu. Semua Tuhan. Atau boleh saya katakan sampai lahir mind of Christ. Kekudusan mengunci orang sampai lahir mind of Christ, pikiran Kristus dalam hidupnya. Amin. Pikiran kita ini tertib. Apalagi selain pikiran kita, karakter kita tertib. Galatia 5:22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hidupmu kudus, pikiranmu tertib, karaktermu tertib. Kasihnya tidak meledak-ledak, sukacitanya tidak mudah digoncang, damai sejahteranya tidak mudah panik ketika punya masalah, kesabarannya tidak impulsif, tidak naik turun, penguasaan dirinya tidak liar dia. Karakter tertib adalah karakter yang indah, karakter Kristus. Maka sekali lagi, mind of Christ menghasilkan buah roh. Kalau bahasa sehari-hari itu inner beauty. Kamu boleh nggak ganteng, mungkin kamu paling pendek daripada cowok-cowok lain. Cowok-cowok lain lebih ganteng, rambutnya, mukanya kayak Korea. Anda kayak apa ya? Ya kayak begitu. Tapi inner beauty-mu, kamu tampil quality-mu. Karena pakai pikiran Kristus, buah roh tampil dalam dirimu. Cewek tetap lengket sama kamu. Amin nggak? Beda. Kadang ada cewek cantik, ngeselin tapi mukanya. Lama-lama jadi ngeselin karena karakternya buruk. Tapi kalau dia bagus, dia punya inner beauty, buah roh. Diajak ngomong, dia dewasa, matang. Kalau bahasa kita nih sekarang apa? Ada chemistry-nya. Enak, diajak ngomong bagus. Beda. Anda sampai di sini ngikutin nggak sih nih? Beri tepuk tangan dulu deh. Apalagi? Tertib pikiran, tertib karakter, tertib perilaku. Orang yang di dalam kekudusan, dia mau cantik dan tampan di hadapan Allah, dia tertib di dalam perilakunya. Behavior ordernya bagus. Tanggung jawab, konsisten, dapat dipercaya. Perkataannya tertib, membangun. Dari hal kecil kelihatan perilaku hidupnya. Apalagi saudaraku, tertib dalam relasi. Kristus itu menyucikan hatimu, dan relasi itu akan menjadikanmu tidak manipulatif dalam hubunganmu dengan siapapun. Aku baik karena memang aku jadi wakil dan duta Allah dalam hidup, dalam dunia ini. Jadi orang apa? Tidak egois. Dan ini yang paling penting, tidak penuh drama hidupnya. Kalau kamu kumpul dengan banyak orang, hidupnya penuh drama, capek saudaraku. Tapi kalau hidupmu di dalam kekudusan, kau menampilkan apa adanya dirimu. Kumpul dengan si A, kamu membangun si A, dan akhirnya si B membangun Anda, saling membangun. Maka tadi pagi, renungan pagi hari ini, the power of gratitude. Saya ngomong di awal, Anda pernah gak ketemu sama orang yang hidupnya hanya ngeluh dan ngeluh? Atau mungkin itu Anda sendiri.
Capek nggak saudaraku ketemu dengan orang begitu? Ketemu komplain, ketemu ngeluh. Rasa-rasanya hidupnya itu tidak ada ucapan syukur kepada Tuhan. Itu kenapa? Karena keruh. Dia tidak kudus hidupnya. Dia tidak tertib hidupnya. Dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang tidak baik di dalam hidupnya. Dan tahukah saudaraku, ketertiban hidup itu tampak dari tujuan hidupmu. Seorang yang di dalam kekudusan Tuhan, hidupnya tertib, dia jelas panggilannya apa. Saya tanya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang duduk di sini pagi hari ini, apa tujuan Tuhan membawamu hidup di dunia ini? Apa? Ada yang bisa jawab? Apa? Oke, Anda harus kembali ke rancangan Allah semula. Oke, tujuannya apa selain itu? Menjangkau jiwa-jiwa, jadi duta Allah. Bagaimana kau mau jadi, kalau di showroom di mobil itu mau dipajang, showroom langit baru bumi baru, itu dipajang. Ada si A, ada si B, ada si C, dipajang. Kamu harus bisa jadi sebuah yang bisa jadi contoh, yang dilihat. Oh kayak begini toh. Oh kayak begini toh. Orang yang layak masuk langit baru bumi baru itu karakternya begini toh. Oh kalau baru marah begini toh. Oh kalau baru kecewa begini toh. Oh kalau pegang omongan tuh begini ya. Kalau pegang duit begini toh. Dia baru tahu. Tujuannya kita jadi showcase biar dilihat orang. Ada amin? Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Koyoke kok kayak bingung begitu. Bingung apa mumet sih ini? Penting loh saudaraku. Kita bisa menampilkan buah roh ini luar biasa. Dan yang terakhir saudaraku, keelokan di dalam Kristus, keelokan karaktermu di dalam Kristus itu adalah ketika kau memiliki ketertundukan dan identitas. Kau akan bisa dikatakan cantik dan tampan di hadapan Allah kalau kau memiliki ketertundukan total kepada Allah. Dan di dalam ketertundukan totalmu di hadapan Allah, kau akan menghasilkan identitas yang jelas. Kau anak Allah. Tunduk total itu bagaimana, Pastor? Patuh tanpa syarat kepada firman Allah. Menyerahkan segala keinginan pribadimu, kehendak pribadimu digantikan kepada kehendakmu yang jadi. Katakan amin. Tidak gampang saudaraku. Makanya saya ngomong 24 jam 7 hari. Tunduk total. Kau tidak boleh lawan. Kau harus tunduk total. Kehendakmu bukan kehendakku. Kita dimatikan. Ego, permainan ego, keinginan, hasrat, emosi, ambisi, semua harus habis. Di gereja sama. Kalau pendetanya masih apa? Bukan kehendakmu tapi masih kehendak Stephen Lim. Oh, runyam di gereja. Betul. Runyam. Maka dibutuhkan apa? Dalam ketertundukan ini akan ada kepekaan roh yang dimiliki dirimu dan diriku, yang akan dibentuk sendiri oleh tangan Tuhan. Semua tokoh iman itu pertama juga sama, berontak. Sampai satu titik mereka menyerah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan bentuk mereka dari momen ke momen hidupnya, sampai mereka jadi bisa dikatakan Tuhan mau ngomong begini, aku puas dengan hidupmu. Kita tuh ya sama di zaman 2025 ini sama. Tantangannya berbeda sama tokoh iman dulu, tapi masalahnya sama, karakter. Penyakitnya apa? Karakter. Penyakitnya apa? 9 buah roh itu nggak keluar dalam diri kita. Itu yang mau Tuhan pakai supaya kita ketabrak sana, ketabrak sini, ditekan sana, ditekan sini, supaya 9 buah roh itu keluar, pikiran Kristus itu muncul, dan kita punya karakter ilahi. Paham Bapak Ibu?
Bentar. Kalau orang begini, mau tidak mau saudaraku, kata tunduk ini berarti bergantung. Bergantung sama siapa? Tuntunan Allah. Gini gimana gak cerdas hidupnya, gimana gak elok hidupnya. Hidupmu dituntun roh Allah. Maka kamu gak usah ngomong aku pengikut Kristus. Orang tahu identitasmu. Ini anak Allah. Ngerti gak? Kelihatan. Gak usah ngomong, gak usah keluar-keluar dia tahu siapa di balik orang ini. Kok bisa begini? Ngomong kesetiaan deh. Kesetiaanmu kepada pemimpinmu itu teruji ketika kau dibuang. Kalau kau masih diberi posisi tinggi, kau belum teruji kesetiaanmu, betul? Betul nggak? Seperti anjing itu ditendang-tendang, sih pergi, kamu tetap aja nunggu di pagar, diam, sih, asal jangan diracun aja, mati itu pasti. Pergi, dia tetap. Nah, kalau kita ngomong kesetiaan sebagai identitas anak Allah, Yesus setia loh sampai akhir loh. Teruji, tampil. Kalau orang cerdas ya bisa lihat siapa di balik orang ini. Kok dia masih tetap setia? Diinjek-injek nggak dianggap, kok tetap setia? Menunjukkan identitasmu. Kenapa? Karena orang ini mengutamakan Allah dalam hidupnya. Karena dia tahu identitasnya anak Allah. Kalau dia bukan anak Allah, dia udah pergi. Maka hari ini apapun pembentukan yang ada di atasmu, atas hidupmu, taatlah. Kadang Tuhan itu kasih sesuatu awan gelap dulu. Sebelum mentari ada, sebelum ada pelangi, dihajar dengan awan gelap. Maka hari ini ketika hidupmu berat dengan segala hal, taat saja. Tunduk kepada kemauan Allah. Nabrak, tanya, maumu apa Tuhan dalam masalah ini? Apa yang harus kulakukan? Dan ingat, jangan buang identitas anak Allahmu gara-gara masalah ini. Jeblok nilaimu, sayang, yang sudah kau perjuangkan berpuluh tahun. Anda ngikuti gak sini? Paham ya? Paham ya? Makanya bergantunglah kepada tuntunan Allah, supaya huios itu. Huios ini tidak dikenakan kepada Yesus saja. Kalau di dalam Alkitab Yunani, dalam Perjanjian Baru bahasa aslinya, Yesus dipanggilnya menggunakan kalimat ini. Kita harus sampai di sini. Maka tunduklah apa yang menjadi pusat maunya Allah. Di dalam kesadaranmu, kau memberikan dirimu untuk dibentuk dan di-create oleh Tuhan supaya aku elok di pemandanganmu, Allahku. Karena itu disitulah akan menghasilkan integritas hidup seorang pengikut Kristus. Tambah lagi seorang pencinta suara kebenaran. Betul. Saya pernah guyon Bapak Ibu, tapi ini jangan ya. Saya di mobil sama istri saya. Kamu siapa? Saya PSK. Loh, kok PSK? Loh, pencinta suara? Jangan salah dulu dong. Karena saya pencinta suara kebenaran. Loh, cuman berhenti di situ? Oh enggak. Saya PSK-nya berkualitas. PSK apa? Pelaku suara. Bukan hanya cinta, tapi Ki mudeng prato kok mlengang gitu. Rasane pendeta niki ngawur ngomong PSK lu ndak, pencinta suara kebenaran disingkat apa? PSK. Salah enggak saya? Pelaku suara kebenaran disingkat apa? PSK. Wis toh, jangan salah dong. Yang ngeres ke otakmu. Dari pencinta suara kebenaran, jangan berhenti jadi cinta suara kebenaran. Orang banyak di sini masih. Stephen Lee bener. Di YouTube itu kalau komen-komen, wah bener. Tapi
Jangan di situ. Jadilah naik step lagi. Pelaku. Naik lagi jadi apa? Pengajar. Halo? Bar ngelakoni, ngajari. Berat memang jadi Kristen ya. Anda diberkati gak sih khotbah begini? Rasanya kok hampir selesai. Kalau orang tunduk kepada Allah, identitasnya akan bersinar kuat. Betul. Terus gimana pastor cara memancarkan kecantikan Kristus dalam hidupku lebih lagi? Tundukkan hatimu setiap hari. Di dalam doa bersama dengan Tuhanmu, di dalam setiap keadaan hidupmu, muncul apapun yang terjadi, gonjang-ganjing hidup, terus dalam kesenangan hidupmu, terus tundukkan hatimu setiap hari. Pokoknya Tuhan, 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 kepentingan Tuhan, untuk Tuhan, all about you, Lord. Anda sedih. Kenapa sedih? Cari segera. Minta tolong Tuhan Roh Kudus supaya kau di-hold. Supaya kau tidak hilang identitasmu. Nanti uring-uringan, pembantumu lihat, pegawaimu lihat, gak jadi berkat. Pastor mau kemana? Mau khotbah, tapi hari-hari saya uring-uringan, kan gak baik. Lagi caranya, biarkan Roh Kudus menguduskan hidupmu. Kekudusan itu bukan usahamu sendiri juga, tapi perjuangan bersama dengan Roh Kudus. Disitulah kau berjuang bersama dengan pribadi Roh Bapa itu sendiri, untuk kau bisa bersama-sama menggelar hidup dengan benar. Dan latihlah dengan konsisten kerohanianmu dengan doa, baca firman, memuji, menyembah. Saya sampai hari ini saya masih teringat, saya diwarisi oleh mama saya satu hal ketekunan, yaitu apa? Dia punya jam saat teduh tiap hari. Kadang kamarnya ditutup, nyanyi, teriak-teriak, mama saya nyanyi, fales. Kadang saya sampai, ya ampun. Tapi rajin, tidak pernah tidak. Ini ada kakak saya, betul ya? Tiap hari. Alkitabnya tuh sampai kumel. Tiap hari. Itu jadi warisan hidup buat saya. Malu. Mama saya belum tahu suara kebenaran. Anda sudah tahu suara kebenaran. Kalau Anda tidak lebih militan dari dia, malu. Apa gunanya suara kebenaran itu dalam hidupmu? Maka pada pagi hari ini, saudaraku, berjuanglah, matikan dagingmu. Jaga hidupmu tertib di hadapan Allah. Jadwal hidupmu rapi. Ketemu Tuhan. Sebelum menghadap dunia, menghadap Bapa. Sebelum menghadap semua masalah hidupmu, menghadap kepada pemilik hidupmu. Ada satu short potongan khotbah yang pernah saya sampaikan di sini juga. Saya berkata begini, kalau kamu tidak pernah ketemu pemimpinmu, surat tugasmu belum keluar. Setiap pagi ketemu pemimpinmu, ambil surat tugasmu dulu, baru kau menghadap kepada dunia. Maka hidupmu akan berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Siapa yang mau tampil elok, cantik di hadapan Allah, angkat tangan. Ayo berjuang bareng yuk. Saya berjuang juga. Sudah berapa tahun ya? Berarti saya puluhan tahun. Saya baru kenal suara kebenaran beberapa tahun ini. Dan saya kejar cepat untuk jadi pengajar. Tahu gak saudaraku, saya menyesal. Tahu gitu saya dari dulu dengar. Tahu gitu, saya dari dulu belajar kebenaran ini. Maka saya bisa mempraktekkan hidup seperti Kristus hidup dalam sepanjang hari hidup saya. Anda diberkati ya? Yuk kita bangkit berdiri yuk. Oh ya, satu lagi saya mau kasih tambahan. Berdiri yuk, berdiri Bapak Ibu. Orang yang cantik hatinya, biasanya wajahnya juga cantik. Coba tengok kiri kanannya. Nek wajahnya cantik, mesti hatinya cantik, saudaraku. Karena psikologi itu membuktikan begini. Ketika kau punya kedamaian di dalam Tuhan, wajahmu itu akan terlihat seger. Kalau penuh syukur itu ekspresinya tuh hangat, teduh, tidak sombong, lembut. Penuh pengampunan, rautnya juga teduh. Kelihatan kok saudaraku. Tapi lihat kalau wajahnya penuh kepahitan,
pasti mukanya kan pahit, kayak brotowali. Kalau hidupnya penuh dengan susah, tidak pernah mengucap syukur, mukanya kan murung begitu. Coba tengok kiri kanannya sekali lagi, senyum dong. Amin, amin. Tengok kiri kanannya dong, senyum dong, ya. Senyum, tunjukkan kamu ada Tuhan di dalammu. Percaya nggak saudaraku, ketika kita benar-benar mengikut Tuhan, tenggelam di dalam Tuhan, kesaksian hidup saya mau katakan begini. Hidupmu tidak akan pernah dipermalukan Tuhan. Kalau kau mau tenggelam dalam Dia, kehendakmu jadi dalam hidupku. Tolong garap aku, hajar aku. Lagunya Pak Eras yang menghajar-hajar itu apa ya? Lupa saya. Apa? Ada ya? Lupa saya. Apa? Yang ono menghajar-hajar itu lupa saya. Saya nggak pintar lagu, Bapak Ibu. Oh, itu bagus itu. Kalau kamu dihajar Tuhan dengan masalah, jangan quit, tapi terus cari Tuhan. Benahi karaktermu, benahi responmu. Jangan impulsif. Teduh, hatimu mulai jangan overthinking. Udah yang udah mulai umur bisa bobok lebih enak. Amin. Gak usah overthinking. Nanti gimana cucuku, gimana menantuku, gimana anakmu. Tuhan ada berkatnya sendiri sama mereka. Makanya orang tua, jadilah orang tua yang kasih contoh. Takut akan Tuhan. Doakan generasimu, doakan anak-anakmu, menantumu, cucumu. Jangan cuma anakmu sama cucumu loh. Menantumu tidak bodohin dosa loh. Aku benci yo pastor sama menantuku ini jahat po. Tetap doakan. Amin. Amin. Alah pura-pura di sini kayaknya tidak ada begitu ya. Aku benci yo jahatnya mbak saya tuh. Nek anak saya mau ngajak saya pergi, dia mencucah-mencucu pastor. Aku jangan sengit aku. Jangan sengit, doakan. Amin. Ya, hatimu sakit, doakan. Nanti lama-lama berubah. Makanya kamu juga jangan begitu orang tua. Anakmu salah ya disemarahin. Seringkali orang tua begitu kok. Tak marahin di sini mumpung saya ada di sini. Ojo nek anakmu salah tuh pokoknya mantumu serba salah, ndak boleh dong. Kalau anakmu salah ya salah. Amin. Jangan orang tua pokoknya anakku bener, ndak baik loh, itu merusak keluarga orang. Anakmu mau beliin tas buat istrinya, biar toh mamanya Mary gitu. Nggak boleh begitu. Di sini nggak ada ya? Mamanya iri. Kamu nih sudah ada sama itu terus beliin, mama nggak pernah dibeliin. Kenteri mama iki. Lu sudah menikah kok. Amin. Saya ngomong begini apa adanya. Ini kejadian di lapangan banyak. Kalau Sabtu jangan ganggu deh, biar mereka keluarga pergi. Mamanya ngetut Amin. Biar mereka pacaran dong. Nanti kalau ada masalah kamu ikut pusing juga. Gitu loh. Ngerti nggak? Nanti kapan tak buat seminar keluarga deh. Pengalaman hidup saya. Oh, jadi totke terus hai. Mantumu meh ngomong ya ndak enak. Nanti belanja, bayari duitnya ya cumpen. Betul enggak? Mengertilah, jadi orang tua tuh pakai hikmat gitu loh. Ora popo anakku, ora popo. Dia sudah punya istri. Dia sudah punya suami. Ojo ngawur kamu. Kalau dia baru menghajar anakmu atau menantumu, baru hajar cucumu, nggak usah ikut-ikut. Nggak mungkin mama papanya bunuh anak itu. Amin. Biar diajar. Nek perlu tambahi sisan. Memang kalau orang tuanya mengizinkan kongmanya ngajar sisan, dintai sisan. Tongkat didikan itu penting. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Yuk kita nyanyikan satu lagu.